Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Andini Utasud dengan nomor NPM 2215310453. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3 untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya. Yang pertama itu ada pengertian manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, di mana ini merupakan sistematis di mana untuk memastikan bahwa tempat kerja itu aman dan sehat bagi para karyawan, serta meminimalisirkan terjadinya risiko kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Tujuan dari manajemen ketiga ini untuk mencegah cedera dan penyakit yang terjadi di tempat kerja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para karyawan. Selanjutnya ada prinsip utama dari manajemen ketiga. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya, di mana kita dapat mengidentifikasi potensi bahaya apa saja yang akan terjadi di tempat kerja, seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, dan bahaya psikososial. Yang kedua itu ada pengendalian risiko. Kita dapat mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan resiko, termasuk tentang alat pelindung diri atau APD dan pelatihan bagi para karyawan. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pendidikan. Kita dapat memberikan pelatihan kepada para karyawan tentang prosedur keselamatan kerja dan penggunaan APD tersebut. Yang terakhir itu ada pemantauan dan evaluasi. Kita dapat memantau secara rutin dan mengevaluasi efisiensi program Merdeka 3 ini untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan ini tetap efektif dan sesuai dengan kondisi kerja yang ada. Selanjutnya itu ada langkah-langkah implementasi manajemen ketiga. Yang pertama itu ada komitmen manajemen, di mana itu para pemimpin perusahaan harus menunjukkan komitmennya terhadap K3 ini dengan menyediakan sumber daya yang ada serta menetapkan kebijakan tentang keselamatan yang jelas. Yang kedua itu ada pembentukan tim K3. Kita dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi program dari K3 tersebut. Yang ketiga itu ada pengembangan kebijakan prosedur, di mana kita dapat menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh para karyawan. Yang keempat ada inspeksi dan audit. Kita dapat melakukan inspeksi dan audit secara rutin untuk memastikan bahwa tempat kerja ini memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima ada penanganan insiden. Kita dapat menetapkan prosedur penanganan insiden ini untuk merespon kecelakaan kerja dengan cepat serta mencegah terjadinya kembali kecelakaan yang ada. Yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Kita dapat terus-menerus mengawasi dan meningkatkan program K3 ini berdasarkan hasil dari pemantauan audit ini dan umpan balik dari para karyawan yang ada di perusahaan. Mungkin cukup sekian yang akan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.